Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ranti Anggraini, Sarjana Pendidikan, NPM 25144 61780, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya adalah mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di UMN Al-Wasliyah. Hari ini, Selasa 9 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Berikut ini KTP saya. Baiklah Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2. Kelas 2. Siswa kelas 2, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Siap! Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 2 semua hebat. Hebat! Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah jadi kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengan seksama. Kami fokus kami bisa dan kami paham. Oke, kalau sudah siap, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, pagi ini yang memimpin doa Ibu ingin yang datangnya paling awal. Siapa kira-kira? Azhar. Oke, Azhar, silakan maju ke depan, Nak. Tangan di atas. Berbagai bintang. Tangan di samping. Burung yang terbang. Tangan di depan. Ikan berenang. Duduk yang rapi. Siap berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Oke, silakan duduk Azhar. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Aisyah Aulia Reskona. Apalinza. Yora Sakila Akbar. Ziad. Oh, semangat juga Ziad. Oke, semuanya lengkap, berarti sudah siap belajar. Anak-anak, ada yang tahu lagu Garuda Pancasila tidak? Tahu. Kalau tahu, mari kita bernyanyi. Ibu ada lagunya. Tuh, silakan berdiri supaya lebih semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maksud sesat, pribadi bangsaku ayo maju. Maju ayo maju, maju ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, ada yang masih ingat tidak? Kelima sila Pancasila. Masih hafal? Coba Ibu mau dengar. Pancasila. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk Pancasila. 1,
Bintang. 2. Emas. 3. Kelinci. 4. Kelinci. 5. Padi dan kapas. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Pintar ya. Kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Termasuk beribadah, mandiri dalam belajar. Nah, pentingnya mandiri dan belajar itu supaya kita lebih tahu. Jangan biasakan mencontek. Mencontek itu dosa atau tidak? Dosa. Tidak boleh ya. Mencontek itu tidak bikin kita pintar, malah bikin kita tidak tahu, kan? Nah, hari ini pelajaran apa? Matematika volume 1. Tuh, matematika volume 1 unit 2 cara berhitung. Sub unit 1 penjumlahan. Kalau kita belajar itu punya tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran matematika penjumlahan ada 4 tujuan pembelajaran. Ibu bacakan ya. Yang pertama, melalui penjelasan dari guru, siswa dapat memahami pengertian penjumlahan dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar contoh penjumlahan di buku matematika volume 1, siswa dapat mengetahui beberapa cara untuk menentukan hasil penjumlahan dengan tepat. Yang ketiga, siswa menyimak guru menjelaskan beberapa cara penjumlahan menggunakan media audiovisual dengan cermat. Yang keempat, siswa mencoba menghitung penjumlahan dengan benda konkret secara berkelompok untuk meningkatkan pemahaman lebih baik. Sekarang Ibu mau bertanya, apa sih itu penjumlahan? Oke, Mustafa apa? Tambah. Oke, kalau penjumlahan itu ditambah. Ada yang ingin menambahkan jawaban Mustafa? Iza, apa Iza? Oke, kalau ditambah semakin banyak, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Mustafa dan Iza. Terus kalau lambang penjumlahan itu ada yang tahu? Ada yang ingin menuliskan? Oke, Heni yang duluan ya Naza. Nanti Naza di kesempatan lain boleh menjawab dan bertanya. Oke, ini spidol. Nah, kalau lambang perkalian tuh Ibu tulis seperti ini. Nah, ini lambang apa? Perkalian. Tanda silang itu lambang perkalian. Kalau strip lurus seperti ini. Pengurangan. Kalau titik 2. Pembagian. Terus kalau penjumlahan bagaimana sih? Coba Heni tuliskan. Oke, betul ya. Tepuk tangan Heni yang semangat. Ibu punya lagu lagi, lagu tentang penjumlahan. Ikuti Ibu ya, supaya mengerti. Silakan berdiri lagi, supaya bernyanyinya semangat. Halo kawan, mari sini belajar penjumlahan. Tak usah kau ragu, apalagi takut, karena menyenangkan. Penjumlahan itu hitungan menambah, jumlahnya makin banyak. Ada banyak cara menyelesaikannya, sederhana dan mudah. Yang pertama dengan menghitung maju, yang kedua penjumlahan bersusun, yang ketiga memasang bilangan, ketiganya janganlah kau lewatkan. Oke, bagus sekali. Jadi apa kata lagunya tadi penjumlahan itu? Hitungan menambah, jumlahnya makin banyak. Nah, ada 3 cara penyelesaiannya. Apa saja caranya? Menghitung maju. Dengan menghitung maju. Yang kedua?
Dengan cara bersusun. Yang ketiga, memasangkan bilangan. Nah, janganlah kau lewatkan. Ingin mencobanya tidak? Ingin. Sekarang buka buku halaman 22. Di situ ada apa itu? Gambar apa? Ada gambar apa? Permen. Sekarang kita baca soalnya. Di sini ada soal. Yosef memiliki 12 permen. Ingat ya, ada 12 permen. Dan Farida memiliki 23 permen. Di sini kita akan menjawab dua soal. Yang pertama, kita akan menuliskan kalimat matematikanya untuk menemukan banyaknya permen. Yang kedua, berapa banyak permen mereka seluruhnya? Nah, kita akan menulis kalimat matematikanya bagaimana, lalu mengetahui banyak permen seluruhnya. Oke, lihat halaman 23. Halaman berikutnya. Nah, ini berbagai cara yang dilakukan oleh Cia, Dadang, dan Kadek. Bukan Kodak ya nak, tapi Kadek. Oke. Nah, di sini cara Cia, dia menggambar permen. Dikelompokkan apa nak? Per 10. Oke, pintar. Coba kita hitung. Betul atau tidak? 1, 2, 3, 5, 6, 10. Sisanya berapa dari 12? 2. Ditambah 23 permen tadi. Kita kelompokkan lagi menjadi per 10. Coba kita hitung. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lagi. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sisa dari 23 sudah dikelompokkan 10 menjadi 10. Sisanya ada berapa? 3. Coba kita hitung, betul tidak? 1, 2, 3. Berikutnya, cara berhitung siapa? Dadang. Oke, Dadang ini orang Jawa sepertinya. Jadi namanya Dadang gitu ya. Kalau Dadang ini bagaimana cara menyelesaikannya? Per 10 juga. Oke, beda gambar ya. Beda gambar, beda bentuk. Caranya sama. Dikelompokkan menjadi per 10 bagian permen. Dadang menggambar apa? Bulatan-bulatan. Sama tidak jumlahnya? Sama. Selanjutnya cara berhitung siapa? Kadek. Sama tidak dengan berhitung Cia dan Dadang? Sama. Apa yang membedakan? Bentuk, gambar ya. Oke, sip, pintar sekali. Kalau Kadek itu menggambar apa? Balok ya. Ini namanya balok. Terus diapakan baloknya? Disusun per 10. Sama ya. Cara berhitung Yosef. Nah, ini 12 ditambah 23. Baloknya diapakan? Dikelompokkan dulu per 10. Yang sama besar. Yang sama besar mana? 10, 10, 10. Jadi 30. Sisanya dikelompokkan menjadi satu bagian, yaitu 5. Jadi 35. Nah, sekarang kalian tulis di buku. Jadi berapa balok yang puluhan? 30. Terus balok satuan berapa? 5. Nah, sekarang coba ada yang ingin menuliskan tidak? Cara Farida. Oke, Hendy. Nah, tulis di sini. Balok puluhannya ada berapa? 30, betul. Balok satuan menghasilkan berapa? Berapa balok? 30 tambah 5. 35. Terus
Berapa jumlahnya? 12 ditambah 23 tadi 35. Tulis lagi. Begitu. Oke. Beri tepuk tangan untuk Hindi. Betul ya seperti ini? Sudah mengerti? Sekarang Ibu punya contoh soal lain. Kita gunakan 3 cara tadi. Menghitung maju dengan cara bersusun, kemudian memasangkan bilangan. Ibu punya soal. Ada yang ingin membacakan tidak? Siapa? Pino. Silakan berdiri Pino. Bacakan soalnya dengan jelas dan lantang. Bapak ingin membeli buah pir untuk bagi 15 buah dan ingin membelikan untuk neneknya. Sedang paket sebanyak 9 buah. Berapa banyak buah yang dibeli? Ayo hitung. Dengan cara pembuahan bersusun. Oke, terima kasih Pino. Silakan duduk kembali. Jadi tadi 15 ditambah 9. Bagaimana cara pengerjaannya? Apa yang didahulukan? Angka mana? 5 ditambah 9. Pintar sekali. 5 ditambah 9 berapa? 14. Betul. Kita tulis dulu. 5 ditambah 9 itu 14. Terus kalau dia 14, dia puluhan, mana yang ditulis di sini dan mana yang disimpan? 4 yang ditulis. Kenapa 4? Karena sebelah kanan itu ditulis, yang sebelah kiri selalu disimpan. Oke, betul sekali. Sekarang kita tulis. 5 ditambah 9 itu 4. Satunya kita simpan di mana nyimpannya? Di atas angka sebelah kiri, yaitu di atas 1. Betul sekali. Nah, jadi kita tambahkan. 1 ditambah 1, 2. Maka hasilnya 24. Jadi kalau penjumlahan bersusun, seperti ini ya penulisannya. Sudah mengerti? Sudah. Oke, soal selanjutnya. Tuh, terbang soal pertama. Soal kedua, siapa yang ingin membaca? Saya mau. Oke, Mustafa silakan membaca. Ayah Azhar akan menanam bibit buah alpukat yang dibeli di pasar Iril Sebanyak 10 bibit, tapi kata ayah bibitnya kurang. Jadi ayah membeli di pasar Ulu Sebanyak 5 bibit. Berapakah jumlah seluruh bibit buah alpukat yang ayah Azhar beli di pasar Ilir dan Ulu? Cobalah menghitung dengan cara menghitung maju. Oke, terima kasih Mustafa. Silakan duduk. Bagaimana cara penulisannya kalau menghitung maju? Coba kita lihat. Bibit pertama 10 ditambah 5. Jadi 10 ditambah 15. Oke, betul ya? Betul. Tepuk tangan dulu supaya lebih semangat. Nah, ada satu soal lagi. Wah, panen buah jeruk. Nah, ada yang ingin membacakan soalnya? Oke, Aisyah, silakan berdiri. Dora dan Tino sedang panen buah jeruk. Buahnya lebat dan ranum. 17 buah jeruk Dan Pino. Oke, silakan duduk Aisyah. Terima kasih. Berapa yang dipetik Yora? 17. Yang dipetik Pino? 19. Mari kita hitung dengan penjumlahan dengan memasangkan bilangan. Kita cari dulu persamaan bilangannya melalui keranjang buah. Kita kelompokkan menjadi per 10. Coba hitung persamaan angkanya 10, 10, 10, dan 6. Jadi total buah jeruk yang Yora dan Pino petik ada
36. Oke. Sudah mengerti sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke soal. Tepuk konsentrasi. Oke, bagus. Bersemangat sekali. Setiap kelompok mendapatkan satu soal dengan benda media pembelajaran yang akan digunakan untuk menghitung soal. Ini kelompok 1. Dapat soal apa? Kelompok 1 menghitung apa? Bendera. Kelompok 2. Kelompok 2 mendapat congklak, menghitung biji congklak. Yang ketiga, silakan dilihat, dapat apa? Permen. Dapat permen. Oke. Halo. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya kalian kelompokkan menjadi 10 bagian. Jangan lupa tulis namanya di paling atas dan kalimat matematikanya jawab di lembar paling bawah. Oke, silakan bekerja. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Perhatikan di depan, kita punya spin game. Kita akan memutar spin game, di mana dia berhenti, maka kelompok tersebut yang akan maju. Mulai ya. 1, 2, 3. Jeng jeng jeng. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2 maju ke depan dan presentasikan. Kita jumlahkan 10 ditambah 10, 20. Bagaimana kalimat matematikanya? Coba tuliskan, Ziad. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Cara penulisan menghitung maju, betul tidak? Pino? Betul tidak, Pino? Betul ya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, kelompok siapakah yang akan maju? Kita gunakan lagi spin game. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Kelompok 3. Silakan maju ke depan. 13 ditambah 16 berapa? 10. 10 jadi 20. Ditambah 9 jadi 29. Coba sekarang Iza tuliskan. Bagaimana cara penulisan kalimat matematikanya? Oke, perlihatkan ke teman-temannya dulu. Betul tidak? Betul. Jadi seperti ini cara penulisan penjumlahan bersusun. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Berikutnya, sisa terakhir. Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan maju ke depan. Bendera kelas 1 tadi ada berapa? 11. Bendera kelas 2? 13. Jadi 11 tambah 13? 24. Sekarang silakan tulis kalimat matematikanya. Oke, sekarang kita kelompokkan menjadi per 10 untuk memasangkan bilangan. Tulis 10 ditambah berapa? 10 ditambah berapa lagi? Ditambah 4 ditambah 4 baru ketemu sama dengan 24. Oke, pintar sekali, betul ya. Silakan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali. Setelah tugas kelompok, sekarang kalian akan mengerjakan tugas individu. Satu siswa akan mengerjakan satu soal.
Mudah sekali kalau sudah mengerti. Nah, jangan lupa tulis nama. Kemudian di pojok sebelah kiri atas itu tanggal. Tanggal berapa hari ini? 9 September 2025. Pakai pena boleh, pakai pensil juga boleh. Sudah mengerti? Sudah? Sudah, silakan kerjakan. Jangan terburu-buru, baca soalnya dengan cermat, lalu kerjakan. Sudah selesai? Selesai semua? Angkat tangan yang selesai. Oke, selesai semua. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan. Terakhir, sebelum kita pulang, kita akan bermain game penjumlahan. Suka tidak? Suka. 5 ditambah 9. Oke, Hendy? 15. 1, 2, 3, catat. Oke, berapa Najah? 14. Oke, Najah ya. Betul. Tidak apa-apa, yang lain juga karena keaktifannya juga mendapat nilai. Najah 100. Oke, yang lain boleh menjawab di kesempatan lain. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Jadi apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran penjumlahan? Sudah mengerti tentang penjumlahan? Sudah. Sekarang kesimpulan penjumlahan. Nah, ada yang bisa membacakan? Oke, Sarah. Proses menggabungkan dua angka atau lebih jumlahnya akan semakin banyak. Lambang penjumlahan dilambang dengan simbol Tanda tambah seperti ini. Oke, silakan duduk Sarah. Terima kasih. Jadi, apa yang kita pelajari di awal itu betul ya, bahwa penjumlahan itu apa Mustafa tadi? Ditambah. Jumlahnya semakin banyak. Sampai di sini ada ingin ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti semua? Sudah. Kalau sudah mengerti, untuk hari Selasa depan kita akan belajar tentang pengurangan. Halaman 25. Silakan dipelajari di rumah untuk menyiapkan materi berikutnya. Kalau sudah selesai, sebelum pulang periksa dulu sampahnya. Kalau ada, silakan dibuang. Nah, di bawah laci. Nah, ada sampah kan? Di bawah kursi, bawah meja. Oke, kalau sudah selesai, silakan duduk kembali. Jangan lupa di rumah belajar secara mandiri, dan jangan lupa beribadah supaya kegiatan belajar kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum pulang kita akan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat, berkah, dan ingat selama-lamanya. Nah, untuk pulang ini yang memimpin doa, Ibu ingin yang pakaiannya paling rapi. Siapa kira-kira? Pino. Silakan ke depan, lalu pimpin doa. Tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, bahagia. Oke. Insana lafi khusrin. Sadaqallahul azim.
Amin. Oke, terima kasih Pino. Silakan duduk kembali. Oke, sudah rapi semua, silakan pulang. Oke.